Shalom, berjumpa kembali bersama saya dengan Pendeta Kimson Sianturi, ingin membagikan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya membaca firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1-7. Demikian firman Tuhan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku. Beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Kemudian berkatalah Yesaya, "Ambillah sebuah kue arah." Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengalaman Hizkia pernah disembuhkan Tuhan, bahkan umurnya diperpanjang 15 tahun. Ini adalah pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Artinya Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Doa yang dinaikkan oleh Hizkia itu merubah hatinya Tuhan. Tadinya harusnya dia mati, meninggal karena sakit yang dialaminya. Tetapi karena Hizkia berdoa dengan sungguh-sungguh, bahkan Tuhan memperhatikan air matanya yang begitu memilukan, dan Tuhan merubah masalah. Tuhan merubah kematian jadi kehidupan, sakit mendatangkan maut, tetapi oleh karena anugerah Tuhan, itu adalah haknya Allah, apakah mau menyembuhkan atau tidak. Jadi di sini saya mau katakan kepada saudara bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh belas kasih. Dia tahu keadaanmu, keberadaan kita. Dan kalau Tuhan berkehendak, engkau bisa disembuhkan Tuhan dari segala sakit penyakitmu. Saya mau bercerita pengalaman hidup saya sebagai hamba Tuhan. Di tahun 1991, saya juga pernah mengalami sakit paru-paru yang begitu menggoncang hidup saya. Setiap hari saya batuk. Dan saudara tahu, ketika saya periksakan ke dokter, ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo, dan dokter berkata umur saya itu cuma 4 bulan. Kondisi paru-paru saya sudah sangat parah. Dan ini menakutkan sekali bagi saya. Saya berdoa kepada Tuhan, dan saya berpikir kalau saya berdoa, Tuhan akan mendengar doa saya. Di bulan pertama saya bertambah parah sakitnya. Di bulan kedua bukan tambah baik. Bulan ketiga hampir saya menyerah. Saya bilang di dalam doa saya kepada Tuhan, kalau Tuhan berkehendak, ambillah nyawa saya dan ampunilah segala dosa dan pelanggaran saya, dan terimalah saya menjadi pewaris kerajaan surga. Selamatkanlah saya Tuhan. Tetapi kalau Tuhan sembuhkan saya, maka saya berjanji menjadi hamba Tuhan untuk melayani Tuhan. Dan proses yang begitu panjang dalam hidup saya, mengalami banyak kesembuhan terjadi. Dan yang paling tidak bisa saya lupakan adalah peristiwa di tanggal 4 bulan Desember. Saya mengalami sakit yang sangat luar biasa, dan saya akhirnya masuk di rumah sakit Siloam. Saya diperiksa oleh dokter dan ternyata ada batu di empedu. Begitu diperiksa lagi, ternyata penyakitnya bukan cuma hanya itu, sudah komplikasi. Sampai dokter berkata kemungkinan hidupmu cuma 10%. Semua keluarga, semua jemaat dan hamba-hamba Tuhan, mereka sudah pasrah.
mereka sudah mau merelakan kepergian saya. Dan istri saya juga berdoa dengan sungguh-sungguh di kamar mandi di rumah sakit itu. Dia berkata, Tuhan, kiranya Tuhan menyembuhkan suami saya. Dia menangis dengan sungguh-sungguh, dia minta kesembuhan dari Tuhan. Selama 4 hari saya koma, hari keempat saya sadar di ruang ICU itu, dan dokter kaget luar biasa. Mereka bilang, kok bisa kembali sadar ya? Dan saudara tahu, dokter berkata 3 bulan paling cepat harus dirawat di rumah sakit itu. Tetapi oleh anugerah Tuhan, 3 minggu saya sudah bisa pulang. Ada pasien yang mirip-mirip seperti saya. Dokter bilang kemungkinan hidupnya cuma 50%. Tetapi lewat saya kemungkinan hidup 10%, tetapi sembuh. Sama seperti Hizkia diperpanjang Tuhan umurnya 15 tahun. Demikianlah juga hidup saya diperpanjang Tuhan umurnya. Kalau saudara bisa lihat saya sehat, saya merasakan betapa luar biasanya kasih Tuhan kepada saya. Itu sebabnya begitu saya sadar di rumah sakit itu, dan saya menyadari bahwa ini adalah perbuatan Tuhan yang menyembuhkan saya bilang sama istri, mulai hari ini kita bangun mesbah doa. Kita bangun mesbah doa, baca Alkitab. Kita akan bersekutu dengan Tuhan setiap pagi. Saudaraku, itu kami lakukan. Setiap pagi kami bersekutu, membaca Alkitab, dan mengajarkan anak-anak juga untuk ikut doa pagi. Walaupun tidak mudah, tetapi kebiasaan itu sudah kami bangun sejak 2011, saudaraku. Satu kerinduan saya adalah untuk melayani Tuhan. Karena apa yang Tuhan perbuat dalam hidup saya, ini adalah kesempatan bagi saya untuk melayani. Tidak ada pekerjaan yang paling indah di dunia ini selain melayani Tuhan. Betapa indah kalau hidup kita sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan segenap hati dan segenap kekuatan kita. Nah, pengalaman Hizkia ini saya alami, saudaraku. Pertanyaannya sekarang, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus saya lakukan untuk mengisi kesembuhan yang dari Tuhan ini? Apakah saya biasa-biasa saja? Apakah saya ingin menggunakan waktu yang ada ini untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan? Dan pilihan saya adalah sungguh-sungguh melayani Tuhan. Itu sebabnya, saudaraku, saya selalu memberikan renungan-renungan singkat untuk mengingatkan saudara bahwa Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Jangan pernah imanmu bergeser. Jangan pernah kau meninggalkan Tuhan. Karena hidup di dunia ini hanya sementara. Tetapi kalau engkau mau hidup dengan kehidupan yang kekal di dalam Kristus, maka jangan lalaikan hidupmu dengan hal yang sia-sia. Isilah hidupmu dengan hal-hal yang berguna. Layanilah Tuhan, tidak harus menjadi pendeta untuk melayani Tuhan. Sebagai jemaat biasa juga bisa melayani Tuhan. Bantu pekerjaan Tuhan. Saudara memiliki apa di dalam hidupmu? Kalau engkau seorang pengusaha yang diberkati Tuhan, gereja membutuhkan dana besar untuk penginjilan, untuk pelayanan. Apapun profesi kita, jangan ada orang berkata, itu kan tugasnya pendeta melayani. Saya mengatakan, ini tugas kita semua. Di dalam pekerjaan Tuhan banyak bagian-bagian yang diperlukan, saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan giatlah melayani Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Seperti Hizkia disembuhkan Tuhan, diperpanjang umurnya 15 tahun, saya juga disembuhkan Tuhan. Ya, saya berdoa jangan hanya 15 tahun, lebih dari itu. Kiranya Tuhan memperpanjang umur saya untuk tetap semangat untuk melayani Tuhan. Saya mendorong saudara di dalam Kristus, di dalam kasih Tuhan. Begitu banyak pengalaman hidup bagaimana Tuhan menolong dan memberkati saudara. Kesempatan ini jangan sia-siakan. Layani Tuhan sesuai dengan talenta dan bagianmu. Layani Tuhan selagi ada waktu, selagi ada kesempatan bagi kita. Melayani Tuhan adalah pekerjaan yang paling indah. Kiranya renungan ini memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.